Di awalnya tuh gini, gua waktu itu kelas 2 SMA dapat tugas kelompok buat clipping yang ribet banget dari guru PKN. Setiap kelompok ada 2 cewek dan 2 cowok. Apesnya di sini gue sekelompok sama cewek yang gue benci, bre. Namanya Tiara. Gue benci dia bukan tanpa alasan, tapi cewek ini keseringan ganggu gue gitu. Contohnya kemarin, gue dihukum keliling lapangan karena baju olahraga gue diumpetin sama nih orang. Dan dia yang ngeliat gue keringetan habis keliling lapangan bukannya minta maaf malahan senyum-senyum gitu. Nah, singkat cerita, kita ngerjain clipping itu di rumah gue karena kebetulan kedua orang tua gue lagi keluar dan gue disuruh ortu buat jaga rumah. Sat bas bus tugas clipping itu selesai jam 7 malam dan teman gua pada pulang. Tapi cewek yang gua benci ini, si Tiara, dia masih belum pulang dari rumah gua, coy. Karena motornya tiba-tiba kagak bisa nyala. Gue juga udah berusaha baiki tapi tetap kagak bisa, dan kebetulan banget motor gue lagi dibawa ortu gue. Ya udah, gue juga kasihan ke dia, apalagi anak cewek gitu kan, masa gue suruh dia pulang malam-malam sendirian jalan kaki. Akhirnya di sini gue nyuruh Tiara nginep aja di rumah gue. Lagian Tiara di rumahnya gak ada siapa-siapa juga. Gak bakalan ada yang nyariin dia. Gue langsung bilang ke dia, "Tia, lo gak masalah kan kalau misalnya sekarang nginep di rumah gue? Biar besok pagi gue bawa motor lu ini ke bengkel dekat rumah gue gitu. Dan buat sekarang lo tidur aja di rumah gue, lo gak keberatan kan?" "Oh iya Hans, gak apa-apa kok." Setelah gue denger itu, ya udah gue langsung ngajak si Tiara buat masuk ke dalam rumah karena di luar udah mulai dingin gitu. Waktu udah di dalam, gue langsung nyuruh Tiara buat tidur di kamar bokap nyokap gue, dan gue mau langsung ke kamar gue buat main ML karena gue mau masuk tim MBL gitu. Dan mungkin gue bisa jadi kayak Kyrie atau Kiboy, keren banget gitu. Dan di sini waktu gue lagi asik-asiknya main ML, tiba-tiba si Tiara masuk ke kamar gue. Dia bilang kayak gini ke gue, Hans, gue gak bisa tidur, soalnya biasanya sebelum tidur gue selalu nonton kayak film gitu. Sedangkan di sini laptop dan HP gue baterainya habis. Di sini gue jawab, "Aduh, ya sudah nih pakai laptop gue aja, kita nobar film yang lo suka." Dan Tiara yang dengar gue ngomong kayak gitu, dia senyum. Tapi di sini gue pura-pura nggak ngeliat kalau Tiara lagi senyum. Singkat cerita, waktu kita nobar bareng, si Tiara ketiduran, dan gue yang ngeliat Tiara ketiduran di sofa rumah kagak enak sama dia. Takutnya besok pagi badannya sakit-sakit gitu. Dan pada akhirnya gue gendong Tiara ke kamar bokap nyokap buat dia tidur di sana. Dan keesokan paginya waktu gue baru bangun, gue kaget bejir di meja makan tiba-tiba ada banyak makanan. Dan waktu gue lagi nyari Tiara, ternyata si Tiara lagi pakai dapur gue buat masak. Gue langsung nyamperin Tiara dan nanya, "Lo masak, Tia?" Di sini si Tia cuman ngangguk sambil senyum. Gue dalam hati ngomong kayak gini, ternyata gue selama ini salah tentang Tia. Dia nggak seburuk itu. Dan tiba-tiba di sini Tia ngomong, Hans, ini makanan jangan lupa dihabisin ya." Gue cuman senyum dan bilang, "Pasti kok. Pasti gue habisin makanan lo." Dan di sini ada sedikit momen di mana tiba-tiba ada kecoa di atas kepalanya Tia. Tia yang kaget, kepleset, dan untungnya gue sempat nangkap dia karena kalau enggak Tia bisa terluka di sini. Gue langsung aja nanya ke Tia, "Lu nggak apa-apa Tia?" Tia yang kayaknya masih ketakutan cuman bisa meluk gue dengan erat. Dan yang terjadi kalau Rame lanjut part 2.